menjabarkan sanad mata rantai pengajaran Yesus kepada Kristen? Tidak ada. Kristen hanyalah kelompok yang mengklaim diri sebagai pengikut. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah menunjukkan data-data itu. Pengikutku nanti bernama Kristen. Pengikutku nanti bla 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 begini. Justru Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Tanda-tandanya: 1, memanggil aku Tuhan; 2, bermujizat pakai namaku; 3, bernubuat pakai namaku; 4, mengusir setan pakai namaku. Berarti tanda-tanda nabi palsu yang dilihat dari buahnya menurut Yesus sekarang ini di mana? Di Islam, di Hindu, di Buddha, ateis, Konghucu? Saya mau menanggapi pernyataan si Juma ini, tapi sebelumnya apa yang dimaksudnya kurang jelas sebenarnya. Kayak suara sumbang begitu aja. Apakah dia salah nanya atau salah ngomong karena bodoh? Saya tidak tahu. Dia bilang mata rantai pengajaran Yesus tidak ada kepada umat Kristen. Dan Kristen hanyalah kelompok yang mengklaim dirinya pengikut Yesus. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah mengajukan data-data itu. Pengikutku nanti bernama Kristen. Si Zuma ini saya mengerti dia hanya sedang jualan di agamanya karena dia pernah jadi Kristen katanya. Maka bahan dagangannya selalu iman Kristen supaya laku. Nah, kemudian Zuma menggiring orang berpikir seperti caranya berpikir atau menggiring pada pola dan konsep dia beriman pada agamanya. Karena itu yang ingin tahu tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu bukan bawa agama bro. Kemudian pengajaran Yesus itu sangat jelas kepada muridnya dan sampai kepada orang yang beriman kepadanya sampai sekarang. Ironinya kurangnya orang memahami apa isi dari Alkitab secara menyeluruh. Oleh karena itu harus semestinya orang-orang yang selalu bahas Alkitab mengerti harusnya, yaitu isi kitab suci Alkitab adalah tentang Yesus sang firman itu sendiri dan pengajarannya yang intinya tentang keselamatan berdasarkan kasih. Jadi kalau si Juma ngomong tak ada ajaran Yesus kepada umatnya, kau keliru, belajar lagi Juma. Kemudian apa yang disampaikan tentang nabi palsu, bahkan mengutip ayat yang membaca aja nggak tahu dan jelas menampar dia sendiri. Apa itu ciri-ciri nabi palsu? Kau sendirilah itu. Memang siapa nabi palsu? Yesus. Nekat amat kau Juma. Yesus itu terkonfirmasi oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa dia akan datang menjadi juru selamat manusia. Nah, tentang ciri-ciri nabi palsu yang kamu maksudkan dalam ajaran Kristen, simak, ini dia. Siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan? Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu. Karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama.